Salam damai Kristus bagi kita semua. Selamat datang dalam katekese kami yang berjudul Menimba Iman dari para Bapak Gereja. Dalam video ini, kami akan berbagi tentang apa itu teologi patristik, siapa para Bapak Gereja, tantangan zaman mereka, dan juga mengapa ajaran mereka tetap relevan untuk hidup iman kita saat ini. Kita sering mendengar istilah Bapak Gereja, tapi mungkin belum tentu kita semua tahu siapa mereka sebenarnya dan mengapa ajaran mereka begitu penting dalam sejarah iman Katolik. Nah, kita mulai dulu dari yang dasar. Apa sebenarnya teologi patristik itu? Dan bagaimana bedanya dengan patrologi maupun sejarah gereja? Oke, makna dari teologi patristik. Teologi patristik merupakan bagian ilmu teologi yang membahas pemikiran teologis para bapak gereja, atau dalam bahasa Latinnya itu Patres Ecclesiae, sejak abad pertama hingga awal abad pertengahan. Teologi patristik yang secara historis dikenal sebagai Theologia Patristica merupakan suatu pendekatan khusus dalam studi teologi yang berakar pada tulisan para tokoh Kristiani awal yang dikenal sebagai bapak gereja. Pada dasarnya, bidang ini berupaya memahami iman Kristiani bagaimana diartikulasikan dan dipahami dalam abad-abad awal gereja, sehingga menjadi landasan historis dan teologis bagi perkembangan pemikiran Kristiani selanjutnya. Pada awal abad ke-17 atau pada abad ke-17, teologi patristik mulai diakui sebagai sebuah disiplin teologi yang mandiri. Artinya bahwa kajian terhadap tulisan-tulisan bapak gereja tidak lagi hanya dianggap sebagai bagian dari sejarah gereja atau studi sastra kuno, tetapi telah menjadi suatu bidang teologi yang memiliki metode dan tujuan khusus. Theologia Patristica dibedakan dari bidang-bidang teologi lain, seperti teologi biblis yang berfokus pada penafsiran kitab suci. Kemudian dibedakan dari teologi skolastik yang lebih menekankan pada sistematisasi dan argumentasi rasional mengenai dogma. Dan teologi patristika juga dibedakan dari teologi moral yang berurusan dengan norma dan praktik hidup Kristen. Hingga akhir abad ke-18, khususnya di Jerman, pemahaman mengenai teologi patristik seringkali dibentuk oleh perdebatan antara Gereja Katolik Roma dan juga Lutheran. Gereja Katolik Roma memandang studi patristik sebagai bagian integral dari tradisi teologi. Sementara tradisi Lutheran, para reformator menghargai bapak gereja sebagai saksi iman yang benar. Oke, kalau tadi kita sudah mendengarkan tentang apa itu patristik, nah kita pernah mendengar juga apa itu tentang patrologi. Pada kesempatan kali ini saya mau bertanya, kira-kira apa perbedaan patristik dengan patrologi? Oke, berkaitan dengan perbedaan antara patristik dan patrologi. Kalau patristik itu sebuah bidang studi teologi yang secara khusus mengkaji ajaran, karya, dan pemikiran para bapak gereja. Istilah ini berasal dari kata bahasa Latin patristicus yang artinya berkaitan dengan para bapak gereja. Awalnya, istilah ini merujuk pada suatu cabang teologi tertentu sebelum akhirnya berkembang menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Sementara istilah patrologi itu lebih menekankan studi tentang para bapak gereja. Patrologi berfokus pada aspek historis dan literer dari tulisan-tulisan Kristiani kuno, mempelajari kehidupan, karya, dan konteks para penulis Kristiani awal. Oh, jadi kalau teologi patristik itu lebih berfokus pada ajaran, refleksi iman, dan pemikiran teologis para bapak gereja yang hidup antara abad pertama sampai awal abad pertengahan. Sedangkan kalau patrologi fokusnya lebih pada sisi sejarah gereja dan karya-karya mereka. Nah, kalau begitu,
bagaimana bedanya dengan sejarah gereja atau tulisan-tulisan Kristiani kuno? Oke, kalau berkaitan dengan perbedaan sejarah gereja dan tulisan-tulisan Kristiani kuno, kalau sejarah gereja itu dia mencatat peristiwa-peristiwa penting dan tokoh-tokoh kunci perkembangan institusi gereja serta tentang tantangan seperti bida dan skisma. Sejarah gereja lebih luas cakupannya dan tidak terbatas pada tulisan atau ajaran teologis. Sementara itu, tulisan-tulisan Kristiani kuno adalah bahan sumber utama yang meliputi homili, surat, traktat, dokumen konsili, dan banyak hal lainnya. Kategori ini lebih luas daripada tulisan para bapak gereja karena mencakup juga karya-karya yang tidak memenuhi kriteria sebagai bapak gereja, misalnya karena dianggap tidak ortodoks atau anonim. Tulisan-tulisan ini menjadi objek studi bagi patrologi, teologi patristik, dan sejarah gereja. Kalau tadi kita sudah berkali-kali mendengar tentang bapak gereja. Nah, sebenarnya apa dan siapa bapak gereja itu sendiri? Nah, mengenai bapak-bapak gereja, bapak gereja merupakan para pengajar Kristiani awal yang kehidupan dan tulisan-tulisannya secara signifikan membentuk iman dan praktik gereja pada abad-abad awal pembentukannya. Nah, beberapa contoh bapak-bapak gereja itu misalnya Santo Ambrosius dari Milan, Santo Agustinus dari Hippo. Untuk disebut sebagai bapak gereja ada 4 kriteria. Yang pertama, antikuitas atau kekunoan. Nah, kriteria ini menunjuk pada masa khusus yang disebut era patristik, yakni sejak abad pertama atau masa Yesus dan para rasul hingga sekitar abad ke-8. Nah, itu biasanya dibatasi dengan Santo Yohanes dari Damaskus. Lalu kemudian yang kedua, doktrina ortodoksa atau ajaran yang benar ortodoks. Nah, seorang bapak gereja harus memiliki ajaran yang selaras dengan iman resmi gereja dan setia pada tradisi para rasul. Prinsipnya itu apa yang diyakini di mana-mana, selalu dan oleh semua orang. Lalu kemudian yang ketiga ada sanctitas vitae atau kesucian hidup. Nah, kriteria ini menuntut bahwa seorang bapak gereja harus menjalani hidup yang suci dan bermoral. Kekudusan mereka itu harus tampak dalam sikap lemah lembut terhadap sesama maupun dalam ketegasan dalam membela kebenaran. Lalu yang keempat itu approbatio ecclesiae atau pengakuan oleh gereja. Nah, kriteria ini menegaskan bahwa seseorang baru disebut bapak gereja jika ia mendapat pengakuan resmi dari gereja. Apa bedanya dengan Doctores Ecclesiae dan penulisan gerejawi kuno? Nah, dalam gereja itu ada istilah Doctores Ecclesiae dan penulis gerejawi kuno. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ini. Sebagian dari bapak gereja secara khusus juga diberi gelar Doctores Ecclesiae yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan itu sebagai pujangga gereja. Gelar ini merupakan sebuah penetapan kehormatan karena melalui tulisan dan pewartaan mereka memberikan kontribusi yang sangat berharga terhadap doktrin Kristiani. Zaman para bapak gereja juga bukan tanpa tantangan. Banyak muncul bid'ah dan skisma yang mengguncang gereja. Kira-kira bagaimana tantangan pada zaman itu? Oke, zaman patristik merupakan masa pembentukan identitas teologis gereja yang sangat dinamis. Ya, dalam periode ini, gereja mengalami pertumbuhan pesat, tetapi sekaligus menghadapi tantangan yang besar, yaitu adanya bid'ah dan juga skisma atau perpecahan. Keduanya menjadi ruang perjumpaan antara yang spiritual dan intelektual, yang mana menjadi pendorong bagi gereja untuk memurnikan, merumuskan
dan mempertegas kembali ajaran imannya. Namun sebelum melangkah lebih jauh, tentu kita harus mengetahui ya, apa perbedaan antara bid'ah dan juga skisma. Bid'ah adalah penolakan terhadap kebenaran iman yang diwahyukan dan diajarkan oleh gereja. Sedangkan skisma adalah perpecahan dalam persekutuan gereja yang disebabkan oleh pertikaian moral, disiplin, atau kekuasaan. Bid'ah dan skisma ini muncul karena berbagai faktor. Ya, tentunya ada penafsiran kitab suci yang keliru, pengaruh filsafat Yunani dan budaya Helenistik pada waktu itu, dan juga ya konteks sosial politik kekaisaran Romawi yang sangat kompleks ya. Lalu ya pada kesempatan ini saya juga ingin menyebut ya beberapa bid'ah yang sangat terkenal pada saat itu. Yang pertama, mungkin kita tahu bahwa ada namanya doketisme. Ajaran ini menolak kemanusiaan sejati Yesus. Bagi mereka, tubuh Kristus hanyalah penampakan. Akibat dari ajaran ini adalah misteri salib itu kehilangan maknanya. Karena di sini penderitaan Kristus itu dianggap tidak nyata. Maka para bapak gereja seperti Ignatius dari Antioquia itu menentang ajaran ini dengan menegaskan bahwa Kristus sungguh menderita dan bangkit dalam tubuh yang nyata. Lalu yang kedua, Ebionisme. Ini adalah kelompok Yahudi Kristen yang menolak keilahian Yesus dan menuntut ketaatan mutlak pada hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa. Mereka memandang Yesus hanya sebagai nabi besar atau manusia pilihan. Gereja pada saat itu menjawab dengan menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah yang sejati dan penggenapan hukum. Lalu yang ketiga, ya kita bisa melihat ya ada salah satu bid'ah yang sangat terkenal juga, itu Sabellianisme atau modalisme ya, orang sering mengatakan demikian. Ajaran ini menganggap Bapa, Putra, dan Roh Kudus hanyalah tiga penampakan diri dari satu pribadi ilahi, bukan tiga pribadi yang berbeda. Gereja menegaskan ya perbedaan pribadi dalam kesatuan hakikat atau ousia. Lalu yang tak kalah menarik juga ya, bid'ah yang sangat terkenal pada waktu itu ya adalah Arianisme. Itu diajar oleh Arius ya. Ajaran ini menolak keilahian penuh Yesus Kristus. Ya, mereka menyebutnya ya Yesus itu adalah makhluk ciptaan tertinggi. Maka pada saat itu gereja menanggapinya lewat Konsili Nisia pada tahun 325 dengan rumusan homoousios yang artinya itu putra sehakikat dengan Bapa. Jadi ajaran Arius ini sebenarnya ingin menekankan bahwa Bapa itu berbeda, putra itu berbeda dengan Bapa. Lalu ada yang namanya Pelagianisme. Ya, ajaran ini diajarkan oleh Pelagius yang menegaskan bahwa manusia dapat berbuat baik dan mencapai keselamatan dengan kekuatan kehendaknya sendiri tanpa rahmat Allah. Jadi di sini ya untuk mencapai keselamatan itu hanyalah usaha manusia, bukan campur tangan Allah. Jadi gereja itu menangkap bahwa tanpa bantuan Allah manusia itu tidak mungkin ya masuk dalam kerajaan Allah dan menerima keselamatan itu sendiri. Dan tentunya ya masih banyak lagi bid'ah-bid'ah yang menolak ajaran gereja pada saat itu. Ya seperti yang sangat terkenal juga ada Nestorianisme, Marcionisme, Apolonarisme dan sebagainya. Lalu yang kedua, tadi saya menyebut ya gerakan skismatik atau skisma itu. Yang paling terkenal pada waktu itu ada dua ya, yaitu Novantianisme dan juga Donatisme. Novantianisme itu dipimpin oleh Novantian, itu berkembang di Roma pada abad ketiga. Gerakan ini menolak penerimaan kembali orang-orang yang murtad setelah penganiayaan. Mereka ingin gereja menjadi komunitas orang kudus saja. Ya, pada saat itu gereja tentu menjawab bahwa belas kasih Allah itu lebih besar dari dosa manusia dan pintu pertobatan selalu terbuka. Lalu yang kedua, Donatisme. Ya, gerakan ini
Ya, atau skisma ini muncul di Afrika Utara setelah penganiayaan Diocletianus. Donatus dan para pengikutnya menolak validitas sakramen yang diberikan oleh imam atau uskup yang pernah murtad. Ya, Santo Agustinus menentang keras dengan menegaskan prinsip bahwa sakramen bekerja ex opere operatio, yaitu karena Kristus sendiri yang bertindak di dalamnya, bukan karena kekudusan pelayannya. Ya, oleh karena itu, ya saya bisa mengatakan bahwa krisis-krisis atau bid'ah dan juga skisma-skisma dalam gereja Katolik itu melahirkan respon teologis yang matang ya melalui konsili-konsili ekumenis seperti Nisea pada 325 itu melawan Arianisme dan menegaskan homoousios yang artinya Bapa dan putra itu sehakikat, atau putra dengan Bapa itu sehakikat. Lalu Konstantinopel yang pertama tahun 381 itu menegaskan kilahian Roh Kudus. Lalu Konsili Efesus pada tahun 431 itu menolak Nestorianisme dan mengakui Maria sebagai Theotokos. Dan juga Kalsedon pada tahun 451 yang menegaskan kodrat Kristus yang tidak bercampur maupun terpisah. Dalam konteks ini, pergumulan melawan bid'ah justru memperdalam iman gereja. Para bapak gereja tidak sekadar membantah kesalahan, tetapi mengubah konflik menjadi momen pengemban dogma dan penegasan tradisi rasuli. Melalui mereka, gereja belajar bahwa kebenaran iman tidak cukup hanya dipertahankan, tetapi harus dijelaskan secara rasional agar bisa diterima oleh akal manusia dan relevan bagi dunia. Ya, dengan demikian, bid'ah dan skisma pada zaman patristik bukan hanya ancaman bagi kesatuan gereja, melainkan juga laboratorium iman yang memperkaya refleksi teologis dan memperdalam spiritualitas gereja sepanjang zaman. Setelah kita mendengar penjelasan mengenai teologi patristik, nah, kira-kira apa relevansi teologi patristik, ajaran, kesaksian, praksis hidup bapak-bapak gereja untuk teologi, dan kira-kira apa relevansinya untuk teologi masa kini? Oke, berkaitan dengan relevansi teologi patristik, kita sudah memahami tadi berkaitan dengan teologi patristik bahwa teologi patristik bukan sekedar warisan intelektual masa lampau, melainkan sumber hidup bagi teologi dan gereja masa kini. Ada beberapa relevansi ya, tapi kita melihat bagaimana ajaran mereka yang kemudian masih saat ini dipertahankan di dalam gereja Katolik. Yang pertama itu mengenai ajaran. Para bapak gereja meletakkan fondasi bagi ajaran Trinitas, Kristologi, sakramen, dan moralitas Kristiani. Dalam hal ini, para bapak gereja bukan hanya pembela iman, tetapi juga pengembang dogma yang menafsirkan wahyu ilahi dan bahasa filosofis untuk menjawab tantangan zamannya. Misalnya, ajaran para bapak gereja yang saat ini masih kita pertahankan berkaitan dengan sakramen. Saya ambil kutipan dari Katekismus Gereja Katolik yang disampaikan oleh Tertullianus mengenai pengakuan bahwa Kristus telah menciptakan sakramen pengakuan untuk anggota gereja yang berdosa. Kemudian kita melihat yang bagian kedua tentang kesaksian para bapak gereja. Mereka itu tidak hanya berpikir tentang Allah, tetapi hidup dari Allah. Hingga kehidupan mereka misalnya tentang doa itu harus bertolak belakang dari atau menjadi latar belakang dari kehidupan Allah sendiri. Misalnya disampaikan oleh Origenes di dalam Katekismus juga tentang hidup doa, bahwa orang yang menghubungkan doanya dengan perbuatan atau perbuatannya dengan doa, dia berdoa tanpa henti-hentinya. Artinya bahwa doa itu juga mempengaruhi pada perbuatan, atau perbuatan itu kemudian disyukuri di dalam doa. Kemudian yang ketiga mengenai praksis hidup, bahwa mereka itu membentuk dasar kehidupan rohani gereja ya, dari doa harian, penghormatan kepada para kudus, hingga spiritualitas monastik yang menjiwai kehidupan Kristiani. Selain itu, mereka menanamkan prinsip moral yang kuat, keadilan sosial, kesetiaan dalam perkawinan,
pendidikan iman, dan pengharapan terhadap martabat manusia. Misalnya yang masih relevan hingga saat ini dikutip dari Gentes nomor 5 yang disampaikan oleh Tertullianus, bahwa dengan mengalami banyak kemalangan dan duka derita, mereka menggenapi apa yang masih kurang pada penderitaan Kristus bagi tubuhnya, yakni gereja. Sementara bagaimana relevansi teologi untuk masa kini? Teologi patristik kan memberikan keseimbangan antara ortodoksi iman yang benar dan hidup yang benar. Dalam dunia modern yang terpecah antara intelektualitas dan spiritualitas, warisan patristik mengingatkan bahwa teologi sejati hanya hidup bila dihidupi dalam kasih dan kesatuan gereja. Studi patristik membantu teologi masa kini kembali ke sumber iman yang murni, agar teologi tidak kehilangan akar dan dimensi pastoralnya. Dengan demikian, teologi patristik tetap menjadi kompas rohani dan intelektual bagi gereja yang terus berdialog dengan dunia. Bapak-bapak gereja juga memiliki peran penting di dalam kanonisasi kitab suci. Pada abad-abad pertama setelah zaman para rasul, banyak tulisan beredar di antara komunitas Kristiani. Itu ada Injil, ada surat, ada kisah para rasul, dan berbagai teks rohani lain. Namun tidak semuanya diakui sebagai kitab suci. Disinilah bapak-bapak gereja berperan besar. Yang pertama, mereka berperan menjaga tradisi apostolik. Para bapak gereja dianggap sebagai penerus langsung para rasul. Melalui tulisan dan pengajarannya, mereka memastikan bahwa iman dan ajaran yang diteruskan tetap setia pada sumber aslinya, yaitu pewartaan para rasul dan Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, menentukan kitab yang diilhami. Mereka membantu gereja mengenali kitab mana yang sungguh berasal dari Allah dan layak dimasukkan dalam kanon kitab suci. Adapun kriteria yang mereka gunakan, antara lain ditulis oleh para rasul atau murid rasul, dipakai secara luas dalam liturgi gereja, mengandung ajaran yang benar dan selaras dengan iman gereja. Nah, melalui perdebatan dan refleksi yang panjang, para bapak gereja ikut mempengaruhi keputusan konsili gereja. Contohnya, seperti konsili Hippo pada tahun 393 dan Kartago tahun 397 yang akhirnya menetapkan daftar resmi kitab suci Perjanjian Baru. Yang ketiga, menolak tulisan sesat. Banyak tulisan palsu atau ajaran sesat beredar. Misalnya, ajaran gnostik, ebionit, atau Injil apokrif. Bapak gereja seperti Santo Irenaeus, Tertullianus, dan Athanasius menolak ajaran itu dan menegaskan bahwa hanya kitab yang sesuai dengan iman apostolik yang dapat dianggap suci. Dengan demikian, mereka membela kemurnian ajaran serta menjamin kesatuan iman gereja. Kemudian, peran bapak-bapak gereja dalam penafsiran kitab suci. Selain menjaga kanon, bapak-bapak gereja juga menafsirkan kitab suci agar umat memahami maknanya secara benar. Yang pertama, penafsir dalam terang iman gereja. Para bapa menafsirkan kitab suci bukan dengan pikiran pribadi, tetapi dengan terang, tradisi, dan iman gereja. Artinya mereka membaca kitab suci dengan bimbingan Roh Kudus dan ajaran yang diwariskan oleh para rasul. Mereka percaya bahwa kitab suci dan tradisi gereja tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki keterkaitan dan saling melengkapi. Yang kedua, menciptakan metode penafsiran. Bapak-bapak gereja mengembangkan dua pendekatan besar dalam membaca kitab suci. Sekolah Alexandria menekankan penafsiran alegoris, yaitu melihat makna rohani di balik teks. Contohnya ada tokoh-tokoh seperti Origenes,
Santo Athanasius. Lalu berikutnya ada sekolah Antioquia, menekankan penafsiran literal dan historis, mencari arti teks sesuai dengan konteks aslinya. Tokoh-tokoh contohnya ada Santo Yohanes Chrysostomus. Kedua pendekatan ini kemudian menjadi dasar metode tafsir kitab suci modern. Menjadi acuan gereja, penafsiran mereka dianggap berwibawa dan menjadi tolok ukur. Konsili Vatikan pertama bahkan menyebut bahwa kesepakatan para bapak gereja dalam menafsirkan kitab suci adalah standar yang tidak boleh disimpang oleh siapapun. Membela iman lewat tafsir. Melalui tafsirnya para bapak gereja melawan ajaran-ajaran sesat. Misalnya, seperti Santo Athanasius menggunakan kitab suci untuk menegaskan bahwa Yesus sungguh Allah, menolak ajaran Arianisme. Santo Agustinus menafsirkan kitab suci dengan menekankan kasih dan rahmat, melawan pelagianisme yang menolak dosa asal. Dengan demikian, tafsir mereka bukan hanya akademis, tetapi juga alat pembela iman atau apologetis. Dari seluruh perjalanan kita melihat bahwa para bapak gereja bukan hanya tokoh masa lalu, tetapi sahabat rohani yang menuntun kita untuk mencintai Allah dengan akal budi dan juga hati. Iman mereka mengajarkan kita untuk berpikir secara mendalam, berdoa dengan rendah hati, dan hidup dalam kasih. Mari kita menjadikan ajaran dan teladan hidup mereka sebagai sumber inspirasi iman dan praksis hidup Kristiani. Tuhan memberkati.